Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa harga tiket setiap Lebaran Idul Fitri itu selalu naik atau meningkat, atau setiap akhir tahun maupun Lebaran agama lain juga selalu meningkat seperti Imlek maupun seperti hari Natal. Nah, ini ada beberapa alasan ya kenapa harga tiket itu meningkat, tidak hanya dari transportasi darat tapi juga transportasi udara seperti pesawat terbang, kemudian juga transportasi laut juga mengalami peningkatan. Alasan pertama itu adalah tingginya permintaan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Nah, misalnya pada hari raya Idul Fitri ini, kebanyakan masyarakat perantau, khususnya masyarakat Sumatera Barat itu banyak yang tinggal di daerah Jakarta atau Jabodetabek karena kebanyakan mereka merantau di sana. Nah, ketika hari Idul Fitri datang, maka saat seperti itulah mereka dapat berkumpul kembali dengan sanak saudara atau keluarganya. Dan saat Idul Fitri juga mereka mendapatkan libur panjang berkisar sekitar seminggu ataupun lebih dari seminggu. Jadi pada momen inilah kebanyakan mereka bisa pulang kampung untuk bertemu dengan keluarganya. Nah, jadi ketika permintaan atau meningkatnya pembelian tiket masyarakat untuk pulang kampung, maka akan meningkatkan permintaan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan transportasi, baik itu udara dan darat. Kalau darat biasanya mereka memilih untuk naik bis. Nah, para pelaku usaha bis atau pengusaha bus melihat inilah momen yang tepat untuk menaikkan harga tiket, karena ketika permintaan naik sedangkan jumlahnya terbatas, maka harga bisa ditekan menjadi lebih naik. Ini kalau dilihat dari segi ilmu ekonomi, maka permintaan meningkat sedangkan penyuplainya tetap, maka harga bisa dinaikkan. Dan inilah momen bagi pengusaha bus untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena momen seperti ini hanya terjadi satu kali setahun ya, misalnya seperti Idul Fitri itu hanya sekali setahun. Maka momen-momen seperti inilah yang akan dimanfaatkan oleh para pengusaha bus untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nah, alasan yang kedua adalah ketika harus mudik pulkam atau pulang kampung, maka ketika bus yang membawa mereka kembali ke arah Jakarta itu akan kosong. Jadi misalnya pada tanggal 25 April ini sampai tanggal 30 atau sampai hari raya Idul Fitri, yaitu arus mudik atau arus pulkam ya, pulang kampung, maka banyak bus yang dari arah Jakarta membawa penumpang. Sedangkan sebaliknya yang dari arah Sumatera Barat akan kebanyakan kosong. Oleh karena itu makanya eh, di makanya harga tiket itu hampir 2 kali lipat ya dari harga normalnya, karena kebanyakan bus itu akan kosong nantinya menuju Jabodetabek atau Jakarta. Jadi strategi yang dipakai oleh pengusaha bus adalah bagaimana menutupi biaya operasional bus yang nantinya akan menjemput para penumpang yang ada di Jakarta, sedangkan bus yang berangkat dari Sumatera Barat sendiri pasti kebanyakan akan kosong atau tidak ada penumpangnya, karena penumpang kebanyakan dari arah Jakarta menuju Sumatera Barat. Nah, begitu juga sebaliknya kalau setelah itu terjadi arus balik atau arahnya ke arah Jakarta setelah uh, berkumpul dengan keluarga, maka nantinya setelah Idul Fitri akan kembali lagi menuju Jabodetabek. Maka bus yang berangkat dari Sumatera Barat menuju Jakarta, dia akan penuh dengan penumpang. Sedangkan dari Jakarta yang menjemput penumpang di Sumatera Barat, kebanyakan mereka akan kosong atau baliknya kosong. Jadi harganya, kalau harga menuju ke Sumatera Barat itu kembali normal, sedangkan harga menuju Jakarta itu akan lebih tinggi atau bisa 2 kali lipat dari harga normalnya. Seperti saat sekarang ini, misalnya pada PONPM yang memberikan harga 800.000 untuk kelas sultannya, kemudian eksekutif plusnya di angka 650.000. Karena harga tersebut diberikan untuk menutupi biaya operasional nantinya, bagaimana bus yang membawa penumpang harus
balik ataupun arus balik ke arah Jakarta dan sebaliknya itu harus bisa menutupi biaya operasionalnya. Kalau sebelum tanggal 30 April, maka harga tiket yang naik adalah harga tiket dari Jakarta menuju Sumbar. Dan setelah Idul Fitri, maka harga tiket yang naik adalah dari Sumbar menuju Jakarta. Sedangkan dari Jakarta menuju Sumbar sendiri nantinya akan normal setelah Idul Fitri. Jadi kurang lebih itulah hal yang menyebabkan kenapa pada saat Idul Fitri itu harga tiket itu meningkat. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu karena permintaan masyarakat akan kebutuhan transportasi untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Artinya di sini menaikkan permintaan atau kebutuhan masyarakat untuk sebuah transportasi yang dapat membawa mereka ke kampung halaman mereka. Nah, disinilah para pengusaha bus melihat bahwa permintaan meningkat, sedangkan supply itu adalah supply atau penyedia layanannya adalah masih tetap atau tidak bertambah. Nah, yang kedua adalah masalah biaya operasional juga dipikirkan, karena biasanya kalau harus mudik menuju kampung halaman, maka bus-bus yang berangkat dari kampung halaman menuju Jakarta itu akan kebanyakan kosong. Jadi untuk menutupi biaya operasionalnya, maka harga tiket itu juga sedikit dinaikkan atau bahkan hampir 2 kali lipat dari harga normalnya. Namun nantinya harga tiket itu akan kembali normal saat pada hari-hari biasa. Biasanya itu 15 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, maka harga tiket juga akan kembali normal. Karena jumlah penumpang yang naik dari Sumatera Barat menuju Jakarta dan sebaliknya biasanya stabil atau relatif sama. Seperti pada saat tanggal 15 April, 14 dan bulan-bulan sebelumnya. Makanya itu ya, ada beberapa hal yang menyebabkan kalau masih ada yang bertanya kenapa harga tiket untuk hari raya Idul Fitri ataupun di akhir tahun ataupun hari raya keagamaan lain ataupun di libur panjang mengalami kenaikan. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kenaikan harga tiket dan momen-momen yang memang hanya datangnya sekali setahun dan ditunggu oleh para pengusaha kendaraan atau transportasi darat, khususnya pengusaha otobus yang ada di Indonesia. Kedua, atau mungkin alasan yang keempat adalah karena tahun kemarin akibat COVID, kebanyakan para perantau itu tidak bisa pulang kampung. Jadi momen inilah yang dimanfaatkan saat sekarang ini untuk pulang kampung. Maka permintaan saat sekarang ini juga semakin tinggi ya, berapapun harga tiket sepertinya dibeli oleh masyarakat. Bahkan dari tanggal 20 sampai 30 April beberapa PO bus yang menuju Sumatera Barat sudah full seat atau tidak ada lagi atau tidak menerima lagi pembelian tiket. Nah, oke kawan-kawan, mungkin sekian ya alasan mengapa harga tiket saat Idul Fitri itu meningkat, dan itulah beberapa alasannya. Jadi ada 3, karena hukum permintaan tadi, permintaan meningkat sedangkan suplainya tetap, maka harganya menjadi meningkat. Yang kedua, untuk menutup biaya operasional, maka mau tidak mau para pengusaha otobus itu harus menaikkan harga tiketnya. Yang ketiga, karena inilah momen yang ditunggu oleh para pengusaha otobus untuk mendapatkan keuntungan, karena pada saat ini maka semua armadanya akan berangkat atau bergerak untuk mengantarkan penumpang. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.